Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel, masih di Indodax ya. Untuk hari ini aku masih bicara tentang Indodax. Nah, buat teman-teman di Indodax ini, kalau menurut aku udah menggunakan Indodax itu udah lama. Jadi di Indodax itu kalau listing, delisting itu keseringan itu kayak ngasal gitu ya. Jadi semua koin itu di listing, nanti habis itu berapa bulan di listing. Jadi kan nggak nyaman. Makanya untuk saran aku buat teman-teman yang masih pemula, jangan kalau trading, karena kalau di Indodax ini kan kita kayak belajar gitu ya. Ini di spot ya, jadi kita tradingnya cuma beli dan kalau udah naik tuh dijual. Beda kalau kita futur ya, ada beli dan jual, kita bisa open posisi semuanya ya. Cuman kalau resikonya lebih tinggi resiko yang futur, tapi untuk profitnya juga lebih cepat. Kalau di spot itu profitnya emang agak lama tapi agak aman ya. Cuman kalau di Indodax ini kan seringnya banyak sekali koin-koin yang cuma kayak apa ya, kayak scam kayak gitu ya. Jadi cuma sebentar terus habis itu di listing. Contohnya di sini, ini yang di listing aja kemarin itu udah berapa koin aja ya, segini banyaknya. Liatin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi 13 koin itu di listing. Kalau emang sekiranya nggak ini, kenapa harus di listing kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman, saran aku kalau kalian trading yang aman, yang nggak takut koinnya di listing, sarankan yang koin-koin yang udah lama aja, yang marketnya udah bagus. Contohnya BTC, XRP, ETH, PP sama APP beda ya. Doge, Sol, terus ada, terus Mudeng ini aku juga nggak rekomendasi ya, karena masih baru ya. Terus Shiba Inu ini masih oke. Terus kalau apa namanya, TRX itu masih oke, XRP, terus apa namanya, pokoknya koin-koin yang bisa kita tradingkan, dan untuk penurunannya itu nggak setajam kalau koin-koin yang baru. Kalau koin yang baru biasanya kalian bisa ngecek kan, contohnya misalkan di sini ada koin Mudeng, ntar ya. Kalau saya itu sebenarnya trading itu saya jarang yang membahas yang koin-koin baru ya, cuman karena banyak member yang pengen, Kak cek dong koin ini gitu. Nah, sepertinya contoh di sini Mudeng, kalian bisa lihat dia listing pertama 1.300.000, bayangkan, tapi tiba-tiba turun ke 900 rupiah. Nah, ini kalau kita misalkan turun, oh kita pikirnya kan udah 1 juta, itu turun sekarang 400.000 nih, mau beli, ternyata dia masih turun sampai cuma 1000 perak. Ibaratnya ini 991 terendah kan, bayangkan cuma 1000. Nah, berapa lossnya kayak gitu ya. Jadi ini pergerakannya masih oke, karena kan dia udah harga di bawah ya, kemarin sempat di 2600 tapi sekarang udah mulai naik lagi ya, harusnya sih naik kayak gitu ya. Nah, ini udah tembus 11.000, turun lagi ke 2000 ya, di sini 2000, sini 3000 ya. Nah, jadi teman-teman itu harus hati-hati kalau pemula. Kalau yang udah suhu mungkin udah paham ya, dan kalian juga cari info untuk news. Kalau kalian trading koin-koin yang masih baru, koin meme, kalian harus tahu info-infonya. Kalian bisa ngecek di market-market yang lain ya, atau kalian bisa cek di mana itu, di Twitter itu juga ada, di web itu ada. Jadi misalkan contoh kayak kalian mau, oh aku mau trading XRP nih, oh marketnya itu gimana, terus dia udah listingnya udah lama belum, di market yang lain gimana, di exchange yang lain gimana, seperti itu ya. Misalkan contoh aku mau PP nih, gimana marketnya oke nggak, kayak gitu. Jadi kalian harus ngecek semua koin ya, nggak cuman oh sekarang lagi viralnya ini, oh pada naik ini aku mau beli, kayak gitu, jangan. Terus untuk open posisi pun juga sama, jangan ngasal. Untuk open posisi kalian harus ngecek dulu open posisinya itu yang terendahnya di mana. Jadi kita oke lah, kita mau cari trading yang profit harian, meskipun kita bisa profit harian itu enggak tiap hari bisa profit. Dalam seminggu itu paling yang harian itu bisanya 3-4 hari, sisanya kan kalau posisinya dia masih turun terus kan kita nggak bisa open posisi, bisanya scalping kan. Nah, kalau scalping itu kalau kita salah, kalau volumenya lagi turun, kita nunggu naiknya itu agak lama, seperti itu ya. Jadi emang perlu ngecek koin satu demi satu ya. Jadi kalau kita mau trading, tapi saran aku kalian pilih aja beberapa koin, nggak usah banyak-banyak, misalkan 10 koin atau 5 koin yang benar-benar dipercaya, yang benar-benar marketnya bagus. Contoh misalkan kalian trading nih di XRP, nah ya udah kalian fokus di XRP aja, kalian tunggu terus maksimal minimal kalian punya 3 koin yang bagus yang bisa kalian tradingkan. Nah, contoh di XRP ini misalkan turun, oke, dia turun tapi kan dia naik, dan dia ini udah lama ya koinnya itu, udah lama banget ya.
Jadi selagi kita open posisinya bagus ya kita aman seperti di sini. Nah kalau di sini di 15 menit ini kan dia volumenya udah naik ya. Ini biasanya scalping, harusnya open posisinya tadi pas 38 ya. Nah, karena di volume XRP itu naik untuk di 1 jam, dia ini masih naik. Walaupun nanti akan turun, tapi turunnya itu paling dia mentok di 40.000 kayak gitu ya. Terus dia kalau volume di sini harusnya dia itu bisa menuju di harga 43-an ya, 43.800. Bisa aja dia lebih akan tembus lagi ke di atasnya 46. Jadi kalian bisa ngecek di sini. Cuman kalau di 1 minggu dia volumenya ini harusnya ini masih naik lagi, setelah itu baru dia akan ada penurunan. Jadi kalau ini bisa tembus 43.000, kalian sell aja ya. Kalian bisa dijual aja 43.000, 44.000. Kalau nggak nyampe ya di 42.000 kalian jual. Nanti dia nunggu turun lagi ke angka kurang lebihnya bisa kemungkinan dia bisa turun lagi ke angka 30-an ribu ya, 33, 34 seperti itu ya. Tapi ini lama ya, nggak langsung. Saya ngomong sekarang terus besok turun enggak. Ini lama ya. Nah di sini. Terus kayak Dogecoin ini juga oke kalian untuk trading. Yang penting open posisinya pas ya, walaupun dia pergerakannya nggak secepat kayak koin-koin baru, tapi kan yang kita nyarinya kan yang konsisten, terus yang nggak takut ya. Misalkan contoh kita trading koin meme nih, udah untung kita nggak jual, ternyata itu habis itu langsung turun, nggak bisa naik lagi, terus udah gitu di listing lagi, udah nggak bisa WD lagi. Nah kan repot seperti itu ya. Jadi mesti hati-hati. Sering banget saya bilang kalau trading itu cari koin yang udah marketnya bagus, jangan koin-koin yang baru listing kayak gitu ya, karena itu cuma mancing kayak gitu ya. Jadi setelah kita loss ya udah, kadang-kadang koinnya scam atau marketnya bagus yang transaksi itu sedikit. Karena untuk ngecek transaksinya kan di sini sebenarnya gampang ya, kalian tinggal ngecek aja di sini. Untuk yang jual dan belinya di sini kan ada kan, yang jual dan beli di sini kan ada ya semuanya. Di sini kan ada ya. Untuk TRX ini juga udah lama sebenarnya ya, kalian bisa ngecek di sini. Cuman ini volumenya emang dia lagi turun ya. Kemarin sempat di 7.000 tapi dia udah turun di angka 4.000. Sebenarnya kalian kalau beli di sini tuh masih aman ya untuk TRX ya. Di sini harusnya dia masih akan turun lagi di harga 3.200-an ya. Tapi mudah-mudahan nggak nyampe, dia kemungkinan masih bisa turun di harga 3.200-an. Setelah itu dia akan pump kembali ya, walaupun mungkin nyampe 5.000 atau 6.000 seperti itu ya. Tapi itu bertahap, nggak langsung ya, nggak langsung sekarang langsung pump gitu, nggak ya. Jadi beberapa koin itu seperti itu ya, kalian harus. Terus untuk kalian kalau mau memilih koin yang harganya 3 digit 2 digit itu juga harus benar-benar memilih koin yang bagus ya, jangan yang koinnya yang scam ya. Nah ini di sini untuk SKY, kalau kalian belinya di bawah harga 300 rupiah itu masih aman ya. Belinya pokoknya di bawah harga 300, di bawah harga 300, entah mau 250, entah mau 240, entah mau 260, kalian masih aman. Di sini dia tetap akan ada kenaikan ya. Di sini kalau aku cek terendahnya 240 dan di sini nggak mencapai di 240, 259. Kalau dia mencapai 240 artinya bisa ke 235 seperti. Kalau enggak dia akan naik lagi, kembali lagi ke harga di sini berapa? Di sini ada harga 449 atau 400 ya. Bisa aja ke 430, 420 seperti itu. Intinya kalau kalian beli di SKYA itu di bawah terus itu masih aman ya. Jangan di atas 300 kalau mau beli. Itu untuk koin yang 3 digit ya. Jadi di sini banyak yang koin 3 digit, 4 digit. Contohnya seperti ZIL ini juga udah termasuknya udah lama ya. Cuman kalian kalau mau beli di sini kalian bisa beli di harga berapa? Di sini kalau dilihat di 3 minggunya dia masih akan ada penurunan. Harusnya ini terendahnya 310. Kalian kalau bisa beli di bawah harga 300 itu aman ya. Jangan di atas 300. Oke. Jadi seperti itu ya. Yang penting kalian harus hati-hati dalam memilih koin. Carilah koin-koin yang rekomendasi. Kayak saya, menurut saya kalau untuk koin yang rekomendasi itu kayak SRP, ada Solana, terus apa itu Shiba Inu, PP, Doge, terus kayak Velo ini masih bisa tapi hati-hati. Terus SKYA ini kalau beli di bawah harga 300. Terus kalau untuk ZIL itu belinya di bawah harga 300 juga, di atas 200 seperti itu ya. BL, kalau MBL ini agak lama, ini masih 2 digit ya, tapi marketnya termasuknya oke. Kalau dilihat 15 menitnya seperti ini pergerakannya. Untuk di 1 harinya dia ada penurunan. Ini dia masih akan turun dulu. Kalian kalau open posisi silahkan open posisi 50-an ya. Kalau bisa tembus di bawah 50 itu bagus ya, kalian open posisinya ya. Tapi
kalau nggak tembus ya ambil aja 50 ya. Kalau di sini di 1 minggu ini dia masih akan ada penurunan ya, penurunan. Hati-hati, ambil aja harganya yang benar-benar terendah ya. Di sini aja kemarin tembus di harga berapa, puluhan ya. Jadi kalian kalau mau beli di harga 45 itu masih oke, karena ini 2 digit ya, kalian turun 2-3 digit aja udah ini ya. Kayak ini masih 20 rupiah nih. Kalau kita trading yang kayak gini itu agak lama ya untuk opitnya, tapi sekali naik pam gitu kita langsung opitnya gede. Tapi nggak semua koin itu bagus ya. Pokoknya intinya kita cari koin-koin yang rekomendasi ya, yang sudah lama. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.